Kami dari kelas 8A kelompok 3 akan menampilkan sebuah drama yaitu Asal Usul Gunung Raja dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Debra Syarifawati, nama absen 29 sebagai moderator. Perkenalkan, saya Aprilia Samistiani, absen 4 sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Debra Syarifawati, absen Asal usul Gunung Mauraja. Gunung Mauraja merupakan salah satu gunung di Pulau Lembata yang masih menjadi bagian dari gugusan Kepulauan Solok, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alkisah di sebuah kampung Nusa Tenggara Timur ada seorang bocah laki-laki yang tampan bernama Raja. Namun ia memiliki sifat yang amat keras kepala. Suatu ketika ibunya sedang meminta benar karena penasaran terhadap apa yang dikerjakan ibunya. Raja pun bertanya, "Ibu suka ngungkap apa?" Itu sebenarnya main bersama. Betapa senangnya Raja dikiranya sarung itu akan selesai dalam waktu sehari. Maka ia bertanya kepada ibunya, "Bu, kapan sarung itu selesai? Aku tak sabar ingin memakainya." Itulah setiap hari, Raja tidak bosan-bosannya bertanya dan menagih janji ibunya. Sang ibu pun bingung karena ia tidak mau berbohong. Padahal ia sering menasihati anaknya agar selalu menepati janji dan tidak berbohong. Ketika Raja bertanya, sang ibu diam saja. "Kenapa ibu diam saja? Wah, kita menepati janji." Rasa malu dituduh oleh anaknya, sang ibu pun menjelaskan bahwa membuat sarung membutuhkan waktu yang lama. Tapi perlu kamu ketahui, membuat helai sarung itu tidak membutuhkan waktu yang sebentar. Mendengar penjelasan itu, Raja pun menyesal karena telah mendengar ibunya yang bukan. Sejak itulah dia mulai sadar terhadap sikapnya yang kebal kasar terhadap ibunya. Pikiran itu pun terbawa ke dalam mimpinya. Malam itu ia bermimpi didatangi oleh seorang kakek yang mengenakan pakaian putih-putih. Hai anak muda, kenapa wajahmu pucat seperti itu? Kakek saya akan besar kepada saya menyesal karena saya selalu memaksakan tanda kepada ibu saya. Baiklah, jika kamu benar-benar merasa menyesal, kamu harus menebus kesalahan itu. Apa maksud kakek? Besok, bangunlah sebelum ayam jalan berkokok 3 kali. Pergilah ke arah matahari terbit dan berjalan sampai kamu menemukan kedua buah. Tapi ingat, dalam perjalanan kau harus diam. Baiklah. Kakek misterius itu kemudian mendiam. Ketika ayam jantan berkokok yang sedang melaksanakan nasihat kakek, dalam suasana yang agak gelap, Raja berjalan ke arah timur dengan menyusuri hutan belantara hingga akhirnya menemukan sebuah gua. Hai, inikah yang dimaksud kakek itu? Raja melangkah perlahan-lahan mendekati gua itu. Ketika ia berada di depan mulut gua, tiba-tiba ia mendengar suara. Cucuku, masuklah ke dalam gua ini. Suara itu tidak asing lagi di telinga Raja, seperti suara kakek yang ada di dalam mimpinya semalam. Tanpa ragu-ragu, ia pun segera masuk ke dalam gua itu. Ternyata dugaannya benar. Tampak
jika ini tidak sembunyi di belakang rumah. Namun sebelum ia meninggalkan gua, kakek itu berpesan kepadanya. Sesampainya kamu di rumah, kita kata-kata kita berkata orang tua. Begitu selesai berpulang, kakek itu tiba-tiba menghilang. Bersamaan dengan kejadian itu, tiba-tiba muncul seekor ular raksasa di hadapannya. Karena tidak meninggalkan gua itu. Ketika dia di rumah, raja langsung menaruh biji kapas dan melihat sang kakek. Sungguh ajaib, biji kapas tumbuh dengan cepat sekali. Hanya dalam waktu seminggu, tanaman kapasnya sudah berakhir. Buahnya pun unik karena berbentuk gulungan kain, seperti biasa dipakai ibu raja. Dengan kejadian itu, sikap raja mulai berubah. Kini ia menjadi anak yang halus dan lemah lembut untuk sapanya, penurut dan rajin membantu kedua orang tua. Suatu hari, kambing peliharaan orang tua raja hilang. Raja pun turun membantu mencari kambing tersebut. Ia berjalan menyusuri hutan belantara. Tanpa disadari, belakangnya akan sampai di depan gua yang belum pernah ia masuki. Mulanya raja ingin cepat-cepat pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba ia mendengar suara beberapa gadis dari dalam gua tersebut. Siapakah gadis-gadis cantik ini? Raja penasaran. Ia pun dengan memberanikan diri masuk ke dalam gua itu. Betapa terkejutnya ia saat melihat dua gadis cantik yang sedang mandi di sungai di dalam gua itu. Aduh, cantiknya gadis-gadis ini. Melihat kecantikan para gadis tersebut, muncullah niatnya ingin beristri salah satu dari mereka. Maka ia dengan diam-diam mengambil salah satu pakaian dari gadis itu dan diletakkan di tepi sungai. Pakaian itu kemudian ia sembunyikan di sebuah lubang pohon. Selang beberapa saat kemudian, para gadis itu telah selesai mandi. Ketika hendak mengenakan pakaiannya masing-masing, salah seorang mereka tampak kebingungan. Rupanya gadis yang kehilangan pakaiannya adalah si bungsu. Putri bungsu itu pun menangis terseduh-seduh karena belum juga menemukan pakaiannya. Melihat keadaan itu, raja pun keluar dari persembunyiannya lalu menghampiri gadis-gadis tersebut. Kenapa dengan gadis cantik ini? Jika bisa berkomunikasi, kami akan membalas Tuhan. Baiklah, saya akan mencoba mencari hanya. Raja pun berpura-pura mencari kesana kemari hingga ke bagian luar gua. Saat para gadis tersebut tidak melihatnya, cepat-cepat ia mengambil pakaian itu dari dalam lubang pohon, lalu masuk ke dalam gua. Apa ini bisa yang teman? Iya bang, terima kasih telah menemukan pakaian saya yang hilang. Mendengar cerita itu, raja langsung teringat pada si kakek yang waktu itu menghilang dan berubah menjadi seekor ular. Apakah kalian pernah mengenal kakek yang ketemu video ini? Iya tuan, ia terbaik kami. Di sinilah kami tinggal. Mendengar cerita itu, raja pun mulai tersadar. Ternyata kakek yang pernah menolongnya itu adalah Silmahan Ular. Raja pun kemudian diajak oleh para gadis itu untuk ke rumah mereka dan bertemu dengan sang kakek. Terima kasih Putri. Kau telah menolong si bungsu menemukan pakaiannya sebagai tanda terima kasih kami melestarikan si bungsu. Tapi dengan satu syarat. Apakah syarat itu, Teh?
kau harus membuatkan segelintir rumah peristirahatan. Raja pun menyetujui persyaratan itu, meskipun ia tahu bahwa hal itu menyalahi adat di kampungnya. Setelah mereka menikah, Raja dan si bungsu pun tinggal di rumah baru tersebut. Sementara itu, salah seorang warga yang merasa curiga mengintip ke dalam rumah itu. Alangkah terkejutnya ia saat ditemani oleh seorang ular. Yang tak lain adalah putri bungsu. Warga itu pun segera melapor pada seluruh kampung. Warga-warga, raja menikah dengan seorang putri ular. Takut dengan keberadaan ular tersebut, warga pun ramai-ramai membakar rumah itu. Raja dan putri bungsu yang berada di dalamnya tidak bisa berbuat apa-apa karena peristiwa itu berlangsung sangat cepat. Mereka pun tewas terbakar. Mendengar kabar itu, keluarga putri bungsu sangat marah dan murka. Dengan dibantu oleh seekor kepiting raksasa, keluarga putri bungsu yang telah berubah menjadi sekumpulan ular mendorong perut bumi. Kampung pun bergetar bagaikan terkena gempa bumi dahsyat. Dalam sekejap perkampungan itu hancur porak-poranda. Selang beberapa saat kemudian kejadian itu, tiba-tiba sebuah gundukan tanah muncul dari balik perkampungan. Semakin lama gundukan tanah itu semakin tinggi hingga menjadi sebuah gunung. Untuk mengenang peristiwa itu, masyarakat setempat menamakan gunung itu Mauraja atau Gunung Mauraja. Beginilah cerita asal-usul Gunung Mauraja dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.